Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfikar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, serta pelaksanaan konstruksi jalan. Jalan merupakan prasarana transportasi darat beserta perlengkapannya yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, jalan tidak hanya dibangun, tetapi juga diatur, dibina, dan diawasi agar dapat berfungsi dengan baik. Jalan umum sendiri diselenggarakan untuk kemakmuran rakyat dan memiliki beberapa klasifikasi seperti berdasarkan sistem jaringan, fungsi, status, dan kelas jalan. Misalnya jalan bebas hambatan, jalan raya, hingga jalan kecil. Selain itu, dalam satu jalan terdapat pembagian ruang, yaitu ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ketiga ruang ini harus dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan fungsi jalan itu sendiri. Dalam pemanfaatannya, tidak semua pihak bebas menggunakan ruang jalan, karena setiap penggunaan harus memiliki izin serta memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan. Dan pihak yang menggunakan juga bertanggung jawab terhadap segala risiko yang terjadi. Pengelolaan jalan juga memiliki pembagian wewenang, di mana pemerintah menangani jalan nasional, pemerintah provinsi menangani jalan provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota menangani jalan daerah dan desa. Dalam proses penyelenggaraan, terdapat tahapan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengadaan dana, pelaksanaan konstruksi, hingga tahap pemeliharaan. Semua proses tersebut didukung oleh dokumen jalan yang berfungsi sebagai data resmi untuk perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran dalam perencanaan, pembangunan, hingga pengawasan jalan agar tercipta transparansi kualitas pelayanan yang lebih baik. Di sisi lain, terdapat juga jalan khusus yang dibangun untuk kepentingan terlalu seperti industri atau perkebunan yang pada dasarnya tidak digunakan untuk umum kecuali izin dari pemerintah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan konstruksi jalan terdapat beberapa tahapan penting, yaitu pengadaan material, peningkatan dan percampuran, serta pemadatan. Material yang digunakan umumnya berupa agregat, aspal, dan bahan tambahan lainnya dengan dukungan alat berat seperti well loader, ekskavator, dan dump truck. Selama proses ini berlangsung, keselamatan kerja menjadi hal yang sangat penting, sehingga penggunaan alat pelindung diri seperti helm, sepatu, safety, dan rompi reflektif wajib diterapkan. Pada tahap pengangkutan dan pencampuran, material diproses menggunakan alat seperti aspa mixing plate yang memiliki risiko tinggi karena suhu panas, sehingga perlu perhatikan khusus terhadap keselamatan. Setelah itu, campuran dihampar menggunakan alat seperti aspal finisher dan motor grade disertai pengaturan lalu lintas agar tetap aman. Tahap terakhir adalah pemadatan menggunakan alat roller untuk menghasilkan lapisan jalan yang kuat, padat, dan tahan lama. Dalam konstruksi jalan juga dikenal dua jenis perkerasan, yaitu perkerasan lentur, perkerasan kaku. Perkerasan lentur menggunakan aspal sebagai bahan pengikat sehingga bersifat fleksibel terhadap beban. Sedangkan perkerasan kaku menggunakan beton yang memiliki kekuatan tinggi dan terdiri dari lapisan tanah dasar, lapisan pondasi, serta plat beton. Pada perkerasan kaku juga terdapat sambungan-sambungan yang berfungsi untuk mengendalikan retak, baik sambungan memanjang maupun melintang. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan jalan tidak hanya sebatas pembangunan, tetapi mencakup seluruh proses dari perencanaan hingga pengawasan, serta melibatkan berbagai pihak agar jalan yang dihasilkan aman, nyaman, dan tepat digunakan secara optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.